Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sering kelewat nih. Bukan inovasi yang canggih-canggih banget, tapi yang dampaknya itu, wah, besar sekali buat hidup kita. Kita bakal lihat bab 5 dari materi yang ada tentang inovasi yang bisa dibilang teknologi sederhana. Iya, betul. Seringkali yang sederhana ini justru yang paling fundamental ya. Nah, iya kan? Kita bakal lihat gimana angka 0 itu bisa mengubah peradaban. Terus ada seng bergelombang. Itu loh, lembaran logam keriting itu yang ternyata melindungi jutaan orang. Hmm, Terus ada peti kemas, kotak logam yang merevolusi perdagangan. Kenapa juga koper baru dikasih roda belakangan? Sampai ke restoran yang terus-terusan berinovasi. menarik semua itu. Sip. Jadi, misi kita kali ini, bongkar kekuatan tersembunyi di balik inovasi sehari-hari ini. Oke, kita mulai aja ya. Mari. Kita awali dari yang paling dasar tapi dampaknya luar biasa. Angka. Di materi itu disebutin momen penting sekitar tahun 1202. Ada pedagang Italia, Leonardo dari Pisa, atau kita kenal Fibonacci. Ah, Fibonacci. Nah, dia ini memperkenalkan Eropa ke sistem angka yang dia pelajari di Afrika Utara. Bukunya Liber Abaci itu jelas buat para pedagang. Dia nulis gini, ini 9 angka India. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan 9 angka ini dan tanda 0 ini, angka apapun bisa ditulis. Iya. Coba bayangin deh gimana susahnya ngalin atau bikin pembukuan pakai angka Romawi gitu ya. Kayak MCMLXXIV dikali XLVEI. Wah, pusing. Sistem baru ini lompatan besar banget. Tentu saja. Dan lompatan terbesarnya itu sebenarnya di konsep nol itu sendiri, men. Ini ide yang, gimana ya, nggak intuitif awalnya. Gak intuitif gimana maksudnya? Ya kan? Filsuf Alfred North Whitehead bilang, kita nggak perlu nol buat transaksi harian. Nggak ada yang beli nol ikan. Nol itu kan representasi ketiadaannya. Iya juga ya. Tapi, gara-gara ada nol, angka itu jadi bukan cuma deskripsi jumlah, tapi jadi objek matematika sendiri. Nol ini yang bikin ada sistem nilai tempat. Kayak di angka 100 beda sama 10. Nah, ini tulang punggung matematika modern. Murni inovasi konsep, tanpa teknologi fisik, tapi dampaknya, wah, jauh banget. Tapi, si Fibonacci ini kan lebih kayak penyampai pesan ya, bukan penemu aslinya. Tepat sekali. Dan materi ini nekenin banget soal itu. Fibonacci itu belajar dari sumber-sumber Arab, kemungkinan besar dari Al-Khwarizmi, matematikawan Persia, abad ke-9. Oh, Al-Khwarizmi yang namanya jadi algoritma itu. Nah, itu dia. Judul bukunya aja tentang perhitungan dengan angka Hindu. Udah nunjukin asalnya. Dan Al-Khwarizmi pun ngaku dia mempopulerkan sistem dari India. Jauh sebelumnya, tahun 628 Masehi, matematikawan India kayak Brahmagupta itu udah bikin aturan buat operasi pakai nol. Jadi ini inovasi lintas budaya dan lintas abad. Wow, perjalanannya panjang ya. Dan adopsinya juga nggak langsung kan. Katanya butuh berabad-abad. Jalan bareng sama Sempoa, angka Romawi juga masih dipakai. Iya, betul. Apa sih yang bikin akhirnya diterima penuh? Apakah murni karena lebih praktis buat dagang? Sebagian besar iya, karena kebutuhan perdagangan makin kompleks. Sistem Hindu-Arab ini unggul banget buat ngitung, kali-kalian, bagi-bagian. Buat pedagang, bankir ini penting banget kan soal efisiensi akurasi. Oke. Walaupun awalnya ada resistensi, ya mungkin karena kebiasaan atau takut ditipu pakai sistem baru. Tapi keuntungan praktisnya itu akhirnya menang. Tapi ini juga nunjukin betapa dalamnya perubahan cara pikir yang dibutuhkan buat nerima konsep kayak nol ini. Benar-benar bikin mikir ya. Fondasi dunia digital kita, dari spreadsheet sampai algoritma rumit, itu semua bergantung sama inovasi konsep dari India kuno, lewat dunia Arab, terus dipopulerkan di Eropa sama pedagang. Luar biasa sih perjalanannya. Memang. Oke, dari konsep abstrak, kita pindah ke yang fisik banget nih. Tapi sering dianggap remeh, bahkan mungkin jelek ya, seng bergelombang. Atau kringklitin katanya di materi ini. Iya, kringklitin. Mungkin nggak seindah bangunan klasik, tapi perangnya besar. Dimulai tahun 1829 sama insinyur Inggris Henry Robinson Palmer. Ya, Palmer ini menarturen ya. Dia juga punya ide lain yang maju banget kayak monorel. Tapi inovasinya yang paling nendang ya ini proses sederhana bikin gelombang di lembaran besi tipis. Kenapa itu revolusioner cuma digelombangin gitu? Justru itu,
Proses menggelombang ini bikin kekuatan dan kekakuan lembaran logam itu naik drastis, padahal beratnya relatif sama. Lembaran tipis yang tadinya lemas, jadi bisa membentang lebih jauh tanpa perlu banyak penyangga. Oh, jadi lebih kuat gitu ya? Banget, ada editor zaman itu George Hebert. Pas lihat bangunan pertama Palmer, dia sampai bilang itu atap teringan dan terkuat untuk beratnya yang pernah dibangun manusia sejak zaman Adam. Pujian setinggi langit buat Seng Keriting. Gokil. Dan kayak inovasi lain, begitu patennya habis, langsung nyebar ya, terutama buat ekspor. Di materi disebut, Australia jadi rumah spiritual seng bergelombang. Kenapa cocok banget di sana? Nah, ini kombinasi beberapa faktor kunci. Pertama, tahan banting. Tahan rayap, gak gampang kebakar. Penting banget kan di Australia. Kedua, logistik. Ringan, gampang dibawa ke pedalaman. Oke, masuk akal. Ketiga, gampang dibangun. Bisa prefabrikasi, jadi bangunnya cepat. Ini pas banget waktu demam emas tahun 1850-an. Saking nempelnya, penduduk asli Australia aja sampai make nyebutnya kulit kayu orang kulit putih. Wah, sampai segitunya ya. Jadi ini nunjukin gimana solusi simple bisa pas banget sama kebutuhan lingkungan dan sosial. Persis. Jadi intinya bukan cuma teknologinya sederhana, tapi kecocokannya sama kebutuhan logistik, lingkungan, itu yang bikin dia jadi killer app. Dan dampaknya luas banget ya, gak cuma Australia. Jauh. Seng bergelombang jadi bahan rumah darurat, rumah murah di banyak kota kumuh dunia. Jadi tempat perlindungan Anderson pas pengeboman di Inggris waktu Perang Dunia II. Gudang di Afrika Selatan. Bahkan katanya dipakai Pangeran Albert buat ruang dansa. Hahaha, iya. Sempat naik kelas jadi modis sebentar di Kastil Balmoral. Dan inovasinya nggak berhenti. Ada versi lebih tahan lama kayak zinkelum, baja lapis aluminium seng, itu juga dikembangin di Australia. Ini benar-benar pengingat ya, dampak inovasi itu nggak selalu soal canggihnya, tapi soal kemampuannya nyelesain masalah nyata secara efektif dan murah. Berapa banyak nyawa yang udah dilindungi seng ini? Betul sekali. Nah, dari material sederhana, kita ke inovasi fisik lain yang simple, tapi dampaknya lebih gede lagi. Peti kemas. Sebelum 1950-an, bongkar muat kapal itu, mimpi buruk logistik. Iya. Barang dipindahin satu-satu, lama, mahal, gampang rusak, gampang hilang. Ada eksekutif pelayaran tahun 1955 bilang, peti kemas itu lebih jadi penghalang daripada bantuan. Salah besar dia ya. Iya, salah banget. Masuklah Malcolm McLean, pengusaha truk dari North Carolina, nggak ada latar belakang laut sama sekali. Justru karena dia orang luar, dia bisa lihat betapa nggak efisiennya mindahin barang dari truk ke kapal. Terus idenya di mana? Idenya simple, kenapa nggak bikin kotak standar aja, yang bisa diangkat langsung dari truk ke kapal, nggak usah bongkar isinya. Dia nekat beli perusahaan pelayaran, Sealand. April 1956, kapal pertamanya, Ideal X, berlayar bawa 58 peti kemas di deknya. Kedengarannya revolusioner, tapi pasti nggak gampang kan jalaninnya? Tantangannya apa aja? Wah, tantangannya gede banget. Teknis iya, manusiawi juga iya. Teknisnya perlu standarisasi ukuran, terus gimana numpuknya dengan aman. Nah, ini peran insinyur kayak Keith Tanlanger. Dia nyempurnain twist lock di sudut peti kemas, biar bisa dikunci dan diangkat derek dengan aman. Dia juga mikirin toleransi ukuran sel di palka kapal, biar pas tapi nggak terlalu seret. Itu teknisnya. Kalau tantangan dari orang-orangnya gimana? Nah, ini mungkin yang lebih berat. Serikat Pekerja Pelabuhan jelas dong ngerasa kerjaan mereka terancam. Mereka demo, mogok bongkar kapalnya McLean berbulan-bulan. Wah, serius? Iya. Terus otoritas pelabuhan juga ogah-ogahan investasi buat derek baru, lapangan penumpukan baru. Perusahaan pelayaran lain juga ragu, kan investasi awalnya mahal banget buat kapal dan peti kemas baru. Bisnis McLean itu hampir bangkrut beberapa kali. Terus gimana akhirnya bisa diterima luas? Titik baliknya apa? Ironisnya, perang. Perang Vietnam pertengahan 60-an. Militer AS butuh banget kirim pasukan banyak secara efisien dan aman ke Asia Tenggara. Sistem peti kemas McLean ini pas banget. Oh, jadi militer yang make duluan. Iya, kontrak militer ini nyelamatin Sealand dan ngebuktiin keunggulan sistemnya dalam skala besar. Setelah itu, penghematan biayanya kan gila-gilaan. Katanya biaya bongkar muat turun dari $5,86 per ton, jadi cuma 16 sen per ton. Wow, jauh banget bedanya. Nah,
Angka segitu kan nggak bisa diabaikan sama industri komersial. Akhirnya, standarisasi ukuran peti kemas internasional yang McLean juga pelopori dengan ngelepasin hak patennya, membuka jalan buat adopsi global. Hasilnya, ya revolusi perdagangan global. Hampir semua barang pabrikan yang kita pakai sekarang jadi lebih murah dan gampang didapat gara-gara kotak logam ini. Betul, ini contoh sempurna inovasi sistemik, bukan cuma produknya aja yang ngubah dunia. Oke, dari peti kemas yang mecahin masalah logistik raksasa, kita ke teka-teki inovasi yang lebih personal nih. Koper beroda. Rasanya kok ide ini jelas banget ya. Roda udah ada ribuan tahun, koper juga. Kenapa baru populer tahun 70-an? Kenapa kita nyeret-nyeret tas berat gitu lama banget? Iya, ini pertanyaan bagus. Cerita yang paling sering diulang dan ada di materi kita, itu soal Bernard Sadow tahun 1970. Dia eksekutif perusahaan koper. Oke. Pas pulang liburan, dia capek banget nyeret 2 tas berat di bandara. Terus dia lihat petugas bandara, enteng banget dorong mesin berat pakai troli beroda. Ah, momen aha lagi nih. Iya persis. Sampai rumah, dia eksperimen, pasang 4 roda kastor lemari di bawah koper gede, terus tambahin tali buat narik. Dia dapat paten tahun 1972 buat koper yang bener-bener meluncur. Tapi, apa langsung laku? Kalau idenya sebagus itu, Justru enggak. Pas ditawarin ke department store, ditolak mentah-mentah. Alasannya macem-macem. Roda nambah berat, nambah biaya, kan udah ada porter. Bandara stasiun masih banyak tangga, jalan kakinya belum jauh-jauh amat. terus mungkin ada faktor sosial juga ya. Citra pria yang dulu dominan traveling kan harus kuat, ngangkat barang sendiri. Narik koper pakai tali mungkin dianggap kurang cowok atau ameh, kayak narik anjing mainan. Bisa jadi ya. Jadi, si Sado ini cuma beruntung aja waktunya pas atau desain awalnya emang ada kurangnya. Dua-duanya sih kayaknya. Kayak inovasi lain, ide koper beroda ini sebetulnya nggak baru-baru amat. Udah ada paten dari tahun 1925, 1945, 1947. Jadi idenya udah ada. Oh, udah lama ternyata. Iya, yang beda di tahun 70-an itu konteksnya, perjalanan udara jadi massal, bandara jadi gede banget, jalan kakinya jauh, porter makin dikit dan mahal. Dunia akhirnya siap nerima solusi ini. Resistensi sosial juga pelan-pelan luntur karena kebutuhan praktis. Dan desain Sado juga bukan yang terakhir kan? Ada perbaikan lagi kan? Betul, desain Sado yang 4 roda ditarik tali itu agak kagok ya. Terobosan berikutnya tahun 1987 dari Robert Platt, pilot Northwest Airlines. Dia bikin rollerboard. Cuma 2 roda di satu sisi pendek, ditarik tegak pakai pegangan teleskopik. Ah, yang kayak sekarang itu ya? Nah iya, jauh lebih stabil, gampang manuver di keramaian, lebih nyaman. Jadi pelajarannya, inovasi itu seringkali bukan cuma ide awal, tapi juga soal waktu yang pas, kesiapan ekosistem, dan proses iterasi nyari desain yang benar-benar pas dipakai. Masuk akal banget. Oke, terakhir nih. Kita lihat inovasi di area yang mungkin nggak kita anggap teknologi, tapi dekat banget sama kita. Makanan dan restoran. Materi kita nyebut ini contoh keren dari inovasi tanpa izin, permissionless innovation. Iya nggak perlu izin komite buat nyoba resep baru kan? Restoran itu harus inovasi terus atau mati. Awalnya kan banyak inovasi dari impor masakan asing ya. Perancis, Italia, India, Jepang, Meksiko, Thailand. Betul, itu sumber kebaruan yang kaya. Tapi kan terbatas jumlah masakan dunia. Terus gimana restoran nyari hal baru terus? Jawabannya di bab 5 ini, rekombinasi. Rekombinasi? Maksudnya gimana? Ngombinasiin elemen-elemen yang udah ada dengan cara baru. Contohnya Noma di Copenhagen, yang sering dibilang restoran paling inovatif. Chef Rene Redzepi itu pendekatannya retro novel. Retro novel? Dia nggak nyari bahan eksotis, tapi fokus ke bahan lokal Skandinavia yang mungkin udah dilupain, terus dikombinasiin secara nggak terduga. Misalnya, hewan sama tumbuhan dari habitat yang sama, atau pakai teknik fermentasi kuno buat bahan modern. Intinya ngambil yang lama, disatuin cara baru. Oh gitu. Apakah ini cuma Noma aja atau bisa diterapin luas? Prinsip rekombinasi ini universal banget. Sesuai sama pandangan ekonom Joseph Schumpeter tahun 1930-an, inovasi adalah proses pencarian dan rekombinasi komponen yang ada. Jadi kayak nyampur-nyampur gitu ya?
Iya, potensi kombinasinya itu luar biasa gede. Coba aja, 10 daging, 10 sayur, 10 bumbu, 10 cara masak, itu aja udah 10.000 kemungkinan hidangan. Kalau pakai jumlah bahan dan teknik nyata yang ada sekarang, wah, astronomis jumlahnya. Nggak bakal habis dong ya ide masakan baru. Kecil kemungkinannya. Selalu ada cara baru buat gabungin rasa, tekstur, teknik. Jadi, tiap kita makan di luar atau nyoba resep baru, sebenarnya kita lagi ngelihat proses rekombinasi teknologi sederhana ini bekerja. Bikin pengalaman baru dari potongan-potongan yang udah kita kenal. Menarik banget. Oke, jadi setelah kita bahas angka 0, seng bergelombang, peti kemas, koper broda, sampai rekombinasi makanan dari bab 5 ini, apa nih benang merahnya soal inovasi teknologi sederhana? Benang merah utamanya itu inovasi paling transformatif gak selalu yang paling canggih, paling mahal, paling kompleks. Seringnya perubahan paling dalam itu datang dari solusi cerdas, praktis, kadang kelihatannya jelas banget buat masalah sehari-hari. Solusi yang mungkin selama ini ada di depan mata kita. Ini nunjukin kekuatan perubahan bertahap, gradualism, pentingnya lihat potensi baru di hal yang udah ada, rekombinasi, sama proses dasar coba-coba, trial and error. Bahkan di teknologi paling dasar. Banyak inovasi besar, itu evolusinya pelan, sering dari awal yang sederhana atau malah dari kebutuhan mendesak. Oke. Dan sebagai penutup, ini pemikiran buat Anda renungkan. Kalau kita lihat hal sederhana kayak konsep 0, seng keriting, kotak baja, roda di koper, itu bisa ngubah dunia sehebat itu. Iya. Kira-kira apa lagi ya di sekitar kita sekarang yang kelihatannya biasa aja, kita anggap remeh, padahal itu hasil inovasi panjang, dan mungkin lagi nunggu konteks yang pas atau rekombinasi cerdas berikutnya. Apa seng bergelombang atau koper beroda masa depan yang mungkin udah ada di antara kita, tapi kita belum sadar potensinya? Pertanyaan bagus itu. Nah, sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.